Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya, Anissa Permata Bunda, dengan NIM 22343037 dari Prodi Informatika akan menyampaikan sebuah proposal yaitu mengenai usaha bolu pisang kukus. Nah, pada presentasi kali ini, apa saja sih yang akan saya bahas? Yakninya, pada pembahasan kali ini saya akan membahas yang pertama yakninya latar belakang usaha, yang kedua visi, misi, dan tujuan, yang ketiga aspek pemasaran, yang keempat strategi pemasaran, dan yang kelima adalah SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Jadi, langsung saja kita masuk kepada pembahasan saya yang pertama, yaitu mengenai latar belakang usaha. Zaman sekarang ini, bisnis merupakan suatu hal senjata atau suatu hal skill yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia yang ingin membuat suatu usaha mereka sendiri. Bisnis makanan merupakan bisnis yang berkembang sangat pesat pada zaman sekarang ini. Bahkan, bisnis makanan ini dapat dijadikan peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Sebagai salah satu usaha yang masih bertahan pada saat ini, yaitu penjualan makanan, khususnya penjualan kue, hal ini dapat kita buktikan dengan semakin banyaknya outlet-outlet yang dibuka untuk menjual peraneka-ragaman makanan di seluruh dunia. Bisnis cake sendiri di Kota Padang ini sudah banyak, tetapi belum ada yang spesialisasi pada suatu bidang saja atau dikatakan masih bergabung dengan bakery atau toko roti. Dari itu, saya memilih untuk memasuki bisnis bakery dikarenakan saya memiliki kemampuan dalam membuat produk-produk dari bakery seperti kue dan juga adanya dukungan dari orang tua dan teman-teman. Bisnis ini juga bermula dari kegemaran saya dalam membuat kue yang memiliki variasi yang unik dan teman-teman yang sudah memesan kue ini untuk acara ulang tahun, party, ataupun konsumsi sehari-hari. Jadi saya memilih untuk menggunakan pisang dalam adonan kue, dikarenakan kue berbahan dasar dari pisang ini masih sangat sedikit dimiliki oleh pesaing-pesaing yang sudah membuka usaha kue sebelumnya. Cake yang diberi taburan keju ataupun taburan coklat di atas kue dengan metode kertas print, karakter kartun atau karakter foto sesuai permintaan konsumen merupakan hal yang juga menjadi suatu personal branding dari toko kami karena di Kota Padang ini sendiri kertas print atau karakter kartun atau foto yang dapat di-print pada kue itu masih sangat jarang, sehingga kami ingin mengambil lahan atau peluang pasar ini sehingga akan menjadi suatu daya tarik baru bagi usaha yang kami bangun. Lalu sehingga variasi ini berbeda dari pesaing-pesaing lain, sehingga toko kue kami yaitu Sweet Banana Cake ini dapat menarik minat konsumen. Pisang yang kami gunakan bukan pisang biasa, tapi kami juga memilih pisang-pisang yang berkualitas yang biasanya kami gunakan yaitu pisang berjenis Cavendish. Lalu, apa sih visi, misi, dan tujuan dari usaha yang telah kami bangun ini? Visi, misi, dan tujuan kami atau mendirikan usaha ini, yang pertama adalah visi. Visi kami yaitu untuk dapat menjadikan Sweet Banana Cake Steam ini dapat dikenal oleh masyarakat di Kota Padang. Jadi visi ini adalah yang kami pegang
untuk menjadikan usaha kami ini dapat dikenal oleh masyarakat di Kota Padang. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi kami untuk dapat mempromosikan usaha kami ini keluar dari Kota Padang, baik itu ke tingkat Sumatera Barat maupun ke provinsi-provinsi lain di Indonesia. Maupun dapat juga mungkin kami dapat bekerjasama dengan rekan kami yang ada di luar Indonesia pun. Kami tidak menutup kemungkinan atas itu. Tapi untuk saat ini, kami hanya memiliki visi untuk dapat dikenal dulu di Kota Padang. Setelah mencapai suatu target-target yang telah kami tetapkan, nanti kami dapat untuk mengembangkannya ke tahap yang lebih besar lagi usaha kami ini. Yang tahap kedua, yaitu misi. Misi kami yaitu, kami memiliki 5 misi. Yang pertama, yaitu kami menggunakan bahan dasar yang berkualitas tanpa bahan pengawet. Yang kedua, kami memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Yang ketiga, mengutamakan kebersihan dan kesehatan dalam produk cake yang kami buat. Yang keempat, adanya unsur 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun dalam pelayanan kepada pelanggan. Hal ini merupakan hal yang sangat kami pegang teguh juga, karena berdasarkan pengalaman saya sendiri terhadap menjadi pelanggan kepada toko-toko atau tempat perbelanjaan, etika, sopan santun, senyum, sapa, salam ini merupakan suatu hal yang menjadi daya tarik lebih daripada pengunjung untuk datang kembali kepada toko kita. Tidak hanya terpaku kepada makanan yang kita jual atau produk yang kita jual, tetapi pelayanan ini merupakan suatu kunci atau suatu hal yang menarik lainnya bagi toko kita agar pelayanannya ini dapat sopan dan menarik pelanggan, dan pelanggan itu dapat merasakan bahwa dia itu menjadi raja atau dapat dilayani dengan baik. Maka dari itu kami juga merekrut karyawan yang memiliki komunikasi yang baik, tidak bertampang masam kepada pembeli yang datang kepada toko kami, dan tidak melihat pelanggan itu dari segi fisiknya saja, tapi bisa menganggap pelanggan ini sama dengan memberikan pelayanan yang sama dengan background apapun yang dimiliki oleh pembelinya, karena hal itu merupakan suatu kunci sukses dari suatu toko ataupun usaha-usaha. Misi kami yang kelima yaitu kami ingin menjadikan Sweet Banana Cake Steam ini akan mengenalkan bahwa kue pisang ini dapat juga dijadikan sebagai dessert. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan kami yaitu yang pertama, berinovasi pada varian rasa dan topping maupun karakter yang dapat disesuaikan dengan pesanan pembeli. Jadi dengan adanya inovasi ini kami harapkan masyarakat dapat tidak hanya membeli kue dari kami dengan apa yang telah kami buat inovasinya, tetapi masyarakat dapat ikut serta untuk menciptakan suatu inovasi baru atau menciptakan topping baru kepada kue yang mereka inginkan, sehingga dapat lebih sesuai dengan keinginan mereka. Karena biasanya toko kue-kue lainnya hanya kita pembeli datang ke tempat kuenya memilih kue yang sudah mereka sajikan di display, dan mungkin ada beberapa part yang tidak sesuai dengan keinginan para pembeli, tapi dengan mereka bisa untuk menyesuaikan keinginan mereka dengan kue yang akan kami bikin, maka hal itu akan menjadi suatu daya tarik dan kepuasan tersendiri bagi para pembeli, dan hal itu dapat membedakan usaha kami ini dengan usaha-usaha kue lainnya, sehingga pembeli dapat melirik toko kue kami untuk dapat membeli kue sesuai keinginannya. Yang kedua yaitu tujuan kami untuk mengutamakan tingkat kepuasan konsumen kepada cake yang dibelinya. Maka dari itu, dari tujuan pertama
itu merupakan salah satu cara kami untuk meningkatkan kepuasan konsumen dari cake yang dibeli, sehingga tingkat kepuasan konsumen ini dapat meningkat dengan sesuainya varian, rasa, dan topping ataupun karakter yang mereka inginkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sehingga tingkat kepuasan konsumen ini meningkat dan kemungkinan mereka untuk datang kembali kepada toko kami untuk pembelian selanjutnya atau purchase order itu akan lebih meningkat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aspek pemasaran. Yang pertama yaitunya segmentation. Apa sih segmentasi dari Sweet Banana Cake Steam? Jadi segmentasi kami dari sisi demografi yang kami tuju itu adalah kami menargetkan anak-anak, remaja, dewasa dengan usia 5 tahun sampai 55 tahun dengan pendapatan menengah ke atas dengan status pelajar, mahasiswa, maupun yang telah bekerja. Kenapa kami menargetkan juga anak-anak? Karena kami tidak hanya menjual kue ini dalam bentuk cake yang utuh besar, tapi juga kami menjual slice cake di mana harganya juga cukup untuk dibeli oleh anak-anak remaja, sehingga bagi mereka yang tidak memiliki uang lebih untuk membeli cake utuh, mereka dapat untuk membeli slice cake yang kami jual juga, di mana anak-anak dan remaja ini juga sangat suka untuk memakan kue-kue yang memiliki rasa yang manis. Dari sisi psikografis, konsumen yang ingin mencoba dengan hal yang baru, dengan variasan kreasi yang unik, dan rasa yang enak, yang unik, dan baru, serta ingin merasakan cake yang dibuat dari tepung mocaf. Keunggulan dari produk yang kami buat ini juga, kami menyediakan pilihan kue banana cake steam ini dengan menggunakan tepung mocaf. Selain penggunaan tepung terigu, tentunya kami juga memiliki keunggulan lain dengan membuat kue yang terbuat dari tepung mocaf sebagai pengganti dari tepung terigu. Sehingga dari sisi psikografis yang telah kami sebutkan tadi, atau dari sisi psikis seseorang, dengan adanya suatu hal baru yang mereka tidak dapat temukan di toko kue lain, mereka akan mencoba varian dan kreasi yang unik yang kami mampu hadirkan di toko kue kami agar dapat menarik mereka dan dapat menarik segmen-segmen tertentu dan dapat juga menarik segmen masyarakat yang lebih luas seperti anak-anak, remaja, dewasa. Dari segi yang kedua yaitu aspek targeting. Semua kalangan mulai dari anak-anak sampai orang tua yang berusia 5 sampai 55 tahun, dari pendapatan menengah sampai pendapatan atas yang membutuhkan seperti event, seperti bridal shower, baby shower, ulang tahun, anniversary, souvenir, mereka dapat memilih produk kami untuk dapat diikutsertakan ke dalam event yang mereka buat tersebut. Karena kami dapat menyesuaikan atau mereka dapat mengcustom atau dapat meng-create kue yang kami sajikan itu sesuai dengan event yang mereka inginkan. Tetapi kami tetap berpaku kepada core kami atau kepada inti dari usaha kami, yaitu ingin mengedepankan banana cake atau kue pisang, tapi dapat digayakan atau dapat diberikan suatu inovasi sehingga kue pisang ini dapat dimakan pada acara event-event yang seperti bridal shower, baby shower, ulang tahun, anniversary, dan lain sebagainya. Tidak hanya seperti kue biasa yang dimakan seperti biasa, tapi kami membungkus atau memberikan suatu inovasi baru. Jadi pada saat perayaan ulang tahun, anniversary, dan lain sebagainya ini tidak hanya menyajikan kue bolu biasa saja. Yang ketiga yaitu positioning. Cake ini
dapat dinikmati serta dengan variasi metode print karakter atau foto yang menarik akan membuat konsumen menjadi tertarik. Hal ini didukung dengan bahan baku yang berkualitas dan harga yang terjangkau. Selanjutnya, strategi pemasaran. Produk. Yang pertama yaitu produk. Sweet banana cake steam menggunakan bahan yang alami dengan menggunakan bahan dasar pisang Cavendish dengan keunggulan pisang yang lebih enak. Selain itu, tekstur di dalam adonan kue akan lebih terasa pisang. Kemasan dari produk Sweet Banana Cake Steam ini akan kami bungkus dengan menggunakan box yang unik. Selanjutnya yaitu adalah price atau harga. Sweet Banana Cake Steam menawarkan produk kue pisang dengan harga 12.000 per potong dengan kualitas yang baik. Karena tadi segmentasi pasar kami juga meliputi anak-anak dan remaja, maka kami juga menjual slice cake, di mana per slice atau per potong kami menjual dengan harga 12.000. Sedangkan untuk kue yang full cake, kami akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari itu kami sesuaikan dengan kreasi yang kami buat dan besar atau ukuran dari produk kue sesuai permintaan konsumen. Selanjutnya yaitu adalah SWOT. SWOT itu adalah strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama, apa itu strength atau kekuatan? Jadi kekuatan dari usaha kami ini yaitu kami untuk membuat produk kue kami ini, kami menggunakan bahan baku yang berkualitas. Yang kedua, kami tidak menggunakan bahan pengawet sama sekali. Yang ketiga, kami menggunakan variasi metode print karakter terhadap kue kami yang tidak dimiliki oleh toko-toko kue lain, sehingga kami dapat menarik pasar lebih baik lagi dengan inovasi dan kelebihan dari atau kekuatan dari yang kami miliki. Yang keempat, yakninya harga yang terjangkau. Dengan begitu variasi yang telah kami buat, dengan inovasi yang telah kami ciptakan, dan dengan suatu kelebihan yang didapatkan dari toko-toko lain, dan harga yang kami sajikan lebih terjangkau, kami rasa toko kami ini akan memberikan suatu pesona tersendiri atau menjadi suatu daya tarik tersendiri bagi para konsumen untuk dapat membeli di toko kami. Lalu, apa sih weakness atau kelemahan dari toko kami? Kelemahannya yaitu karena usaha kami ini masih tergolong usaha yang masih baru, maka merek kami ini belum dikenal terlalu banyak oleh masyarakat. Maka dari itu, untuk kedepannya kami ingin mengedepankan lagi promosi yang akan kami lakukan, karena dengan promosi yang kita gencarkan, kami harap dapat memberikan masyarakat akan lebih aware terhadap merek produk kami dan akan lebih mengingat dan sehingga mereka dapat tahu dulu dengan promosi yang kami lakukan, lalu mereka mencoba produk kami. Dengan produk yang kami tawarkan ini memang menggunakan bahan baku yang berkualitas dan rasa yang memang enak dan menarik, maka kami harap mereka dapat purchase order atau memesan kembali terhadap produk kami, sehingga mereka akan menjadi langganan kami sehingga kami dapat berkembang lagi, sehingga kelemahan kami ini akan menjadi suatu kekuatan yang dapat dikenal oleh masyarakat.
SWOT yang ketiga yang akan saya jelaskan yakninya adalah opportunities atau peluang. Menawarkan produk kue pisang yang masih belum banyak dimiliki oleh pesaing. Jadi, karena kami ini menjual kue yang belum banyak dijual oleh toko-toko kue lain, maka hal ini merupakan suatu peluang besar yang dapat menarik pembeli lebih banyak lagi terhadap toko kue kami karena keingintahuan mereka mereka ini sangat ingin untuk mencoba suatu hal baru karena sejatinya manusia ini merupakan makhluk yang sangat ingin tahu dan sangat ingin mencoba. Maka dengan adanya peluang masyarakat untuk mencoba ini, apalagi kami suatu produk baru, maka kami tidak akan menyia-nyiakannya, maka kami akan menjual atau memproduksi makanan ini atau kue kami ini dengan bahan yang berkualitas, dengan rasa yang enak, dengan harga yang cukup terjangkau bagi masyarakat dari semua kalangan. Maka dari itu kami harap peluang kami ini merupakan suatu hal yang bagus untuk prospek usaha kami ke depannya. Yang keempat yaitu threat. Apa sih ancaman yang mungkin kami dapatkan pada produk dan usaha kami ini? Yakninya kemungkinan orang untuk meniru dengan adanya variasi menggunakan metode print karakter yang telah kami ciptakan ini. Bukan kami ciptakan, tapi telah kami implementasikan pada toko usaha kue kami ini. Jadi dalam kita berusaha, mungkin banyak saja terjadinya suatu kemungkinan adanya tiru-meniru antar usaha. Nah, kami rasa hal itu merupakan suatu hal yang wajar dan lumrah. Apalagi kalau kita menjadi suatu pionir di kota kita dan apa yang kita inovasikan itu berhasil dan misalnya viral, kemungkinan tiru-meniru itu akan sangat banyak terjadi. Lalu apa sih cara kita untuk mengatasi ancaman tersebut, kemungkinan tersebut? Maka caranya menurut saya yaitu dengan mempertahankan kualitas kita, meningkatkan kekuatan kita, dan menambah kelebihan kita menciptakan inovasi-inovasi baru setelah ini. Lalu dengan selalu, walaupun orang atau toko lain itu meniru metode yang kita gunakan ini, tapi kita harus memiliki suatu kelebihan dan sehingga pelanggan itu atau konsumen tetap untuk melirik kepada usaha yang telah kita buat. Itu merupakan cara untuk mengatasi ancaman yang mungkin terjadi pada usaha yang saya miliki ini. Baiklah, hanya sekian presentasi dari saya mengenai usaha bolu kukus pisang pada pertemuan kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman semua telah mendengarkan proposal dari saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat menarik bagi teman-teman semua terhadap usaha saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.